Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Makian, NPM 033323111069. Prodi PG PAUD kelas 1B semester 1 di Universitas Khairul Ternate. Proyek ini dibuat sebagai nilai UTS dari mata kuliah konsep dasar AUD. Di bawah bimbingan Dr. Rosita Wondal, MPD. Word gender. Apa itu word gender? Word gender atau Antonin Walker adalah tokoh pendidikan dan psikologi terkenal yang mencetuskan teori tentang kecerdasan menyemuk. Word gender lahir pada tanggal 19 Juli 1943 di Seconich, Pennsylvania. Pada tahun 1965, Word-Gender menetapkan gelar sarjana muda di bidang perhubungan sosial dari Universitas Harvard dengan predikat summa cum laude dengan risetnya yang berjudul The Retrieval Community in America. Pada tahun 1965 sampai 1966 beliau mempelajari filsafat dan psikologi di London School of Economics. Word-Gender memperoleh gelar PhD dalam bidang sosial dan psikologi perkembangan dari Harvard Universitas pada tahun 1971 dengan tensinya yang berjudul The Development of Fighting for Gender. Mulai melalui mengajar di Harvard School of Education pada tahun 1980, menurut Word-Gender, setelah melakukan penelitian selama bertahun-tahun, semua manusia memiliki kecerdasan. Tidak ada istilah manusia yang tidak cerdas. Paradigma ini menentang teori ekonomi cerdas tidak cerdas dari oleh terdahulu. Gender juga menentang anggapan cerdas dari sisi IQ yang hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yakni logika, matematika, linguistik, dan spasial. Word-Gender Harvard Universitas kemudian memunculkan istilah multiple inteligensi yang kemudian dikembangkan menjadi teori. Mulai penelitian yang rumit melibatkan antropologi, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, psikometri, studi biografi, fisiologi hewan, dan anatomi bagi para pendidik dan implikasinya bagi pendidik. Multiple inteligensi melihat anak sebagai individu yang unik. Pendidikan akan melihat bahwa ada berbagai variasi dalam belajar yang setiap variasi menimbulkan konsekuensi dalam cara pandang. Word-Gender mencantumkan 9 kecerdasan yang disebut adalah kecerdasan menyemuk. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal berkaitan erat dengan kata-kata baik, lisan maupun tulisan, beserta dengan aturan-aturannya. Seseorang anak yang cerdas dalam verbal linguistik memiliki kemampuan 1. Berbicara yang baik dan efektif. 2. Cenderung dapat mempengaruhi orang memiliki kata-katanya. 3. Suka dapat
pandai berbicara serta melucu dengan kata-kata. 4. Terampil menyimak dan suka bermain bahasa. 5. Cepat menangkap informasi lewat kata-kata. 6. Mudah hafal kata-kata. 7. Memiliki kosakata yang relatif banyak. 8. Cepat mengeja kata. 9. Berminat terhadap buku. 10. Cepat membaca dan menulis. 2. Kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika berkaitan dengan kemampuan mengolah angka dan atau kemahiran menggunakan logika. Anak-anak yang mempunyai kelebihan dalam kecerdasan logika matematika. 1. Tertarik manipulasi lingkungan serta cenderung suka menerapkan strategi coba ralat. 2. Menduga-duga sesuatu. 3. Terus-menerus bertanya dan memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang peristiwa di sekitarnya. 3. Kecerdasan visual spesial. Kecerdasan visual spesial berkaitan dengan kemampuan menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat serta mengubah penangkapannya tersebut ke dalam bentuk lain seperti dekorasi, lukisan, patung. Anak yang cerdas dalam visual spesial. 1. Memiliki kepekaan terhadap warna, garis, bentuk-bentuk, ruang, dan bangunan. 2. Memiliki kemampuan membayangkan sesuatu, melahirkan ide secara visual dan spesial dalam bentuk gambar atau bentuk yang terlihat mata. 3. Memiliki memperkirakan, mengenali identitas objek ketika objek tersebut ada dari sudut pandang yang berbeda. 4. Mampu memperkirakan jarak dan keberadaan dirinya dengan sebuah objek. 5. Suka mencoret-coret, membentuk gambar, mewarnai, dan menyusun unsur-unsur bangunan seperti puzzle dan balok. 6. Dapat mempergunakan apapun untuk membentuk sesuatu yang bermakna baginya. Sepejepit kain dapat dikait-kaitan, membentuk pesawat terbang, Nasosaurus, bahkan orang-orangnya. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan gerak kinestetik berkaitan dengan kemampuan menggunakan gerak seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan serta keterampilan mempergunakan tangan untuk mencipta atau mengubah sesuatu. Kecerdasan ini meliputi kemampuan fisik yang spesifik seperti koordinasi, keseimbangan, keterampilan, kekuatan, kelanturan dan kecepatan dan keangkuratan, menerima rangka, sentuhan, dan tekstur. Anak yang cerdas dalam gerak kinestetik. 1. Terlihat menonjol dalam kemampuan fisik, terlihat lebih kuat, lebih cerah daripada sesungguhnya. 2. Suka bergerak, tidak bisa duduk diam berlama-lama. 3. Menghitung sesuatu. 4. Suka meniru gerak atau tingkah laku orang lain yang menerima perhatiannya. 5. Kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal berkaitan dengan kemampuan menangkap bunyi-bunyi,
membedakan, mengubah, dan mengekspresikan diri melalui bunyi-bunyi atau suara-suara yang bernada dan berirama. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada irama, melodi, dan warna suara. Anak-anak yang cerdas dalam musikal: 1. Cenderung cepat menghafal lagu-lagu dan bersemangat ketika kepadanya diperkenalkan lagu. 2. Menikmati musik dan mengerjakan gerakan tubuh sesuai irama musik tersebut. 3. Mengetukkan benda ke meja pada saat menulis atau menggambar. Mereka cenderung senang bermain alat musik atau bahkan bermusik dan benda-benda tak terpakai. 4. Suka menyanyi, bersandungan atau bersiul. 5. Mudah mengenal suara-suara di sekitarnya seperti suara sepeda motor, burung, kucing, anjing. 6. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan internasional melibatkan kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Kecerdasan ini melibatkan banyak kecakapan, yakini kemampuan berempati pada orang lain, kemampuan mengorganisasi sekelompok orang menuju ke suatu tujuan bersama. 1. Cenderung mudah memahami perasaan orang lain. 2. Seiring menjadi pemimpin di antara teman-temannya. 3. Pandai mengorganisasi teman-teman mereka dan pandai mengomunikasikan keinginannya. 7. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal berkaitan dengan aspek internal dalam diri seseorang seperti perasaan hidup, rental emosi, kemampuan untuk membedakan emosi memandainya dan menggunakan untuk memahami dan membimbing tingkah laku sendiri. Anak-anak dengan kecerdasan interpersonal yang baik. 1. Terlihat lebih mandiri. 2. Memiliki kemampuan yang keras. 3. Penuh percaya diri. 4. Memiliki tujuan-tujuan tertentu. 5. Tidak mengalami masalah ketika dibiarkan. Bekerja sendiri karena mereka cenderung memiliki gaya belajar sendiri. 6. Suka menyendiri dan merindung. 8. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis berkaitan dengan kemahiran dalam mengenal dan mengklasifikasikan flora dan fauna dalam lingkungannya. Kecerdasan ini juga berkaitan dengan kecintaan seseorang pada benda-benda alam, bintang, dan tumbuhan. Kecerdasan naturalis juga ditandai dengan kepekaan terhadap bentuk alam seperti daun, awan, batuan-batuan. Anak-anak yang memiliki kecerdasan naturalis: 1. Cenderung menyukai alam terbuka, akrab dengan hewan pelihara. 2. Menghabiskan waktu mereka di dekat akuarium. 3. Memiliki keinginan
pengetahuan yang besar tentang hewan dan tumbuhan cenderung suka mengolasikan bunga-bunga dan daun-daun kering. 4. Mengoleksi mainan binatang tiruan seperti dinosaurus, harimau, dan ular. 9. Kecerdasan eksistensial, kecerdasan dan kemampuan seseorang untuk menetapkan diri dalam lingkup kosmos yang terjauh dengan makna hidup, makna kematian, nasib dunia jasmani maupun kewajiban, dan dengan makna pengalaman mendalam seperti cinta atau kesenian. Itulah paparan dari materi yang saya bahas tentang word gender. Jika ada kata-kata yang tidak tepat, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.